Suriname, sebuah negara yang dikenal sebagai Guyana Belanda. Koloni ini diintegrasikan ke dalam kerajaan Belanda pada tahun 1948. Setelah terjadi kerusuhan karena tingginya pengangguran dan inflasi di negara tersebut, Belanda akhirnya memberikan Suriname kemerdekaan penuh pada 25 November 1975. Sebagai ganti rugi, Belanda membayar lunas ganti rugi atas perbudakan sebesar 1,5 miliar euro begitu Suriname merdeka. 46 tahun sudah Suriname menikmati kehidupan yang bebas dari penjajahan yang dilakukan Belanda atas mereka. Siapa sih yang tidak ingin merasakan kebebasan dari perhambaan atau penjajahan? Bangsa kita telah terbebas dari penjajahan. Tentunya kita sangat bersyukur. Seperti kita pada saat ini, umat Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga dahulu hidup di bawah penjajahan dan perbudakan dosa. Namun, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memerdekakan kita dari kuasa perhambaan penjajahan dosa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 36, "Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Mengapa manusia perlu dimerdekakan dari dosa? Yohanes 8 mengajarkan kepada setiap orang yang percaya untuk tetap berada di dalam firman dan iman, sehingga mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan manusia. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita beroleh pengampunan dosa dan dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18, kita tidak lagi menjadi hamba atau budak dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Jadi, Kristus telah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 1. Pengampunan dari Kristus itu merupakan kuasa yang memerdekakan kita secara menyeluruh, yang memungkinkan kita memiliki hidup berkemenangan dalam semua aspek hidup ini. Sayangnya, masih banyak umat-umat Tuhan yang masih membiarkan dirinya terbelenggu dan diperbudak kuasa-kuasa lain, masih berada di bawah tipu daya iblis, dan dunia ini dikuasai oleh roh dendam, sakit hati, kebencian, kekayaan, tradisi, okultisme, dan lain-lain. Kita harus hidup sebagaimana mestinya kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Kita yang telah dimerdekakan Kristus dari kuasa dosa dimaksudkan agar mengisi kemerdekaan itu dengan kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan yang menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Namun, kemerdekaan itu justru kita salah gunakan sebagai kesempatan untuk melakukan dosa. Yang penting untuk kita ingat adalah kemerdekaan dari Kristus bukan sekedar melepaskan kita dari dosa, tetapi memulihkan tujuan semula Allah menciptakan kita, yaitu supaya kita hidup dalam kebenaran sehingga menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Marilah kita ucap syukur kepada Tuhan dan kabarkan kemerdekaan itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka pun dapat merasakan artinya dimerdekakan di dalam Kristus. Saya Jamintan Syotang dari Fisdak Ministry. Tuhan memberkati.